Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Selasa 11 November tahun 2025. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 4 ayat 1 hingga 20 yang demikian. Ulangan pasal 4 ayat 1-20. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan, Allahmu, telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan, Allahmu, masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, Allahmu, di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi. Dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian, yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan, Allahmu, kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi, dari Mesir,
untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Tema yang akan kita renungkan adalah aturan Tuhan. Bagian ini memberitahu kita tentang peraturan Allah yang diberikan kepada Israel untuk tidak ikut menyembah ilah asing dari bangsa lain. Melalui peraturan yang Allah berikan, Ia ingin mengingatkan Israel bahwa mereka berbeda dari bangsa lain. Mereka adalah umat pilihan Tuhan, sehingga mereka pun harus hidup sesuai dengan status mereka sebagai umat Tuhan. Sesungguhnya aturan Tuhan menolong Israel memiliki hidup di ayat yang pertama. Ketika Israel mau dengan setia melakukan aturan Tuhan, mereka juga akan menjadi bangsa yang bijak dan berakal budi di ayat yang ke-6. Musa mengingatkan Israel untuk melakukan setiap peraturan yang Allah berikan tanpa menambah dan menguranginya di ayat yang kedua, demi kebaikan mereka sendiri. Mereka juga mengingatkan Israel untuk mengingat perbuatan Tuhan yang telah memelihara hidup mereka. Hanyalah Israel, Allah yang hidup, berkuasa dan berdaulat. Hanya Allah Israel yang begitu dekat dan adil di ayat yang 4 dan 7. Sehingga memberikan peraturan dengan detail dan adil agar hidup umatnya terpelihara dengan baik. Aturan yang Tuhan berikan bukan bertujuan menambah beban kita, apalagi penderitaan. Sebaliknya, aturan yang Tuhan berikan adalah untuk menolong kita memiliki hidup yang sejati. Peraturan yang Tuhan berikan menolong umatnya menjadi bijak dan berakal budi. Namun di atas semua peraturan yang ada, Tuhan mau mengajar kita untuk percaya dan taat kepadanya dengan melakukan semua perintahnya. Bagaimana kita menilai peraturan Tuhan selama ini? Mengeluh, merasa direpotkan, atau bersyukur karena aturan itu menjauhkan kita dari dosa dan menjaga hidup kita? Apakah kita adalah orang yang mudah untuk tunduk dan taat kepada aturan Tuhan, atau lebih suka hidup dengan aturan kita sendiri? Sebagai manusia berdosa, memang tidak mudah untuk tunduk pada peraturannya. Hanya anugerah Tuhan yang dapat menolong kita untuk hidup taat. Karena itu, mari kita terus mohon anugerahnya, supaya kita dimampukan untuk memiliki perspektif yang benar tentang aturan Tuhan dan dimampukan untuk setia melakukannya. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Israel, Allah yang hidup dan berdaulat, kami datang di hadapan-Mu dengan hati merenung tentang aturan-Mu yang tertulis. Engkau telah memilih kami dan membedakan kami dari bangsa-bangsa lain, dan melalui perintah-perintah-Mu, Engkau ingin kami hidup sesuai dengan status kami sebagai umat pilihan-Mu. Musa mengingatkan Israel bahwa melakukan aturan-Mu adalah demi kebaikan hidup mereka yang menjadikan mereka bangsa yang bijak dan berakal budi. Ampuni kami ya Tuhan yang selama ini menilai aturan-Mu sebagai beban, batasan, atau bahkan penderitaan. Kami sering mengeluh, merasa direpotkan, dan lebih suka hidup dengan aturan yang kami buat sendiri, yang pada akhirnya seringkali menjerumuskan kami pada dosa-dosa dan kesiaan. Ubah perspektif hati kami ya Tuhan. Ajar kami untuk melihat setiap perintah-Mu sebagai pagar kasih yang Kau pasang untuk menjaga dan melindungi hidup kami dari kehancuran. Mampukan kami untuk melihat aturan-Mu sebagai manifestasi nyata dari keadilan dan kedekatan-Mu yang ingin melihara umat-Mu dengan sebaik-baiknya. Jauhkan kami dari godaan untuk menambah atau mengurangi firman-Mu, melainkan anugerahkan kerendahan hati untuk tunduk sepenuhnya. Kami sadar, sebagai manusia berdosa, ketaatan tidaklah mudah. Kami mohon anugerah-Mu yang melimpah, agar kami dimampukan untuk memiliki kesetiaan yang murni. Biarlah ketaatan kami bukan hanya karena takut akan hukuman, melainkan karena cinta dan syukur atas perbuatan-Mu yang telah memelihara hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, agar melalui ketaatan kami pada aturan-Mu, hidup kami benar-benar menjadi bijaksana dan menjadi terang bagi dunia yang mencari pedoman hidup sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.